Coba bayangkan sebentar, saham-saham andalan yang porsinya paling gede, yang paling berharga di portofolio investasi Anda, tiba-tiba aja ditendang keluar dari salah satu indeks acuan paling penting di dunia. Bukan karena perusahaan yang mau bangkrut, tapi karena aturan main globalnya yang berubah. Halo semuanya, senang sekali bisa menjumpai Anda di pembahasan kali ini. Hari ini saya akan menempatkan diri sebagai penasihat keuangan Anda, karena sejujurnya kita lagi berhadapan dengan situasi pasar yang sangat mendesak. Bayangkan, saham-saham blue chip raksasa Indonesia baru saja didepak dari MCSI Global Standard Index untuk bulan Mei 2026. Ini bukan sekedar berita numpang lewat di portal keuangan ya. Ini adalah peristiwa yang secara langsung bakal memukul nilai portofolio pribadi Anda dalam beberapa minggu ke depan. Jadi, kita bakal bongkar tuntas data terbaru dari MCSI, mencari tahu apa sebenarnya pemicu guncangan ini, dan yang paling krusial, strategi apa yang harus Anda siapkan dari sekarang. 6. Ya, angka ini krusial banget. Tepat 6 saham kelas berat yang selama ini mendominasi pasar modal kita resmi dicoret dari daftar elit MSCI. Kita tuh nggak lagi ngomongin saham-saham lapis 3 yang jarang didengar loh. Kita sedang membahas raksasa energi, titan pertambangan, dan pemimpin sektor retail. Perusahaan-perusahaan yang sangat mungkin mendominasi portofolio Anda saat ini. Nah, keluarnya 6 raksasa ini bakal memicu apa yang saya sebut sebagai longsoran dana pasif. Jadi ratusan juta dolar dari dana investasi pasif global yang sistemnya cuma ngikutin indeks ini secara otomatis gak punya pilihan lain selain jualan. Mereka nggak peduli fundamental perusahaannya masih bagus atau enggak. Kalau algoritma global bilang jual, ya mestinya bakal otomatis jualan. Dan ini menciptakan semacam tsunami supply di pasar kita. Oke, mari kita bedah ini secara mendalam. Satu pertanyaan kritis yang harus Anda tanyakan ke diri sendiri detik ini juga. Apakah saham unggulan di portofolio Anda bakal menghadapi tekanan jual yang masif ini? Sebagai investor individu, kadang kita merasa pergerakan institusi global itu jauh dari jangkauan kita. Tapi percayalah, efek dominonya bakal langsung menghantam kekayaan pribadi Anda. Di sini, kita mau kasih Anda visibilitas penuh. Coba deh, cek lagi aset yang Anda pegang sekarang. Tujuannya simpel, supaya Anda bisa pasang sabuk pengaman menghadapi penurunan harga akibat aksi jual paksa ini. Atau, siapa tahu, ini justru peluang emas buat Anda nyerok saham-saham bagus di harga diskon gila-gilaan. Kita masuk ke bagian pertama, guncangan MSCI bulan Mei. Mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari tinjauan indeks ini. Buat memahami seberapa ngeri skala dampaknya buat portofolio Anda, kita harus paham dulu realitas makroekonominya. Ibaratnya nih, MSCI itu bertindak sebagai sang penjaga gerbang modal global. Triliunan dolar dana pensiun dan reksadana dari seluruh dunia, itu patokannya ya ke indeks mereka ini. Nah, dalam pengumuman tanggal 12 Mei kemarin, MSCI menegaskan kalau mereka masih mempertahankan pembekuan pasar Indonesia. Artinya apa? Pintu gerbangnya masih dikunci rapat buat pendatang baru. Nol, nggak ada satupun saham baru dari Indonesia yang berhasil masuk ke Global Standard Indexes mereka. Jadi, boro-boro ngasih aliran dana segar ke bursa kita, si penjaga gerbang ini malah nendang keluar 6 penghuni lama yang selama ini menikmati kucuran dana asing. Dan di tabel ini, kita bisa lihat dengan jelas siapa aja yang jadi korbannya. Di daftar Global Standard, mesin-mesin raksasa di sektor pertambangan dan energi kayak AMMN, Brent, TPIA, DSSA, dan Cuan ibaratnya dipaksa berhenti beroperasi dari radar investor global. Terus lorong-lorong retail juga mulai dikosongin dari daftar utama, contohnya AMRT yang harus rela turun kasta. Memang sih AMRT masuk ke kategori small cap, tapi coba perhatikan deh daftar panjang saham yang ditendang dari small cap itu. Ada ANTM, AALI, BSD, SIDO, sampai Mika. Ini sapu bersih yang benar-benar masif. Kalau salah satu dari saham ini ada di portofolio Anda, waspada, karena Anda sedang berada persis di jalur pergerakan dana raksasa yang siap-siap kabur keluar. Masuk ke bagian kedua, korban konsentrasi tinggi. Sekarang, kita bakal bongkar alasan kenapa blue chip energi dan tambang Anda bisa sampai ditendang. Pertanyaan terbesarnya kan, kenapa saham-saham raksasa ini bisa dikeluarkan? MSCI itu nggak main asal coret loh. Mereka menggunakan aturan yang namanya High Shareholding Concentration atau HSC. Intinya begini, ini terjadi kalau saham yang beredar itu dikuasai sangat ketat oleh segelintir pemegang saham super besar. Dampaknya, likuiditas publik dan volume peredarannya jadi seret banget. Buat Anda investor retail, saham ini mungkin kelihatan mantap karena harganya naik terus. Tapi buat MSCI, ini lampu merah yang kedap-kedip. Indeks global itu butuh saham yang bisa dibongkar pasang dalam jumlah raksasa kapan aja tanpa bikin harganya loncat atau anjlek kak karuan. MSCI mengeksekusi ini dengan sangat ketat, murni ngikutin presiden yang udah mereka terapkan sebelumnya di pasar Hong Kong. Aturan HSC ini langsung nelen dua korban raksasa, Brent dan DSSA.
Gila ya, dua raksasa energi ini tuh kapitalisasi pasarnya gede banget. Tapi karena kepemilikannya terlalu numpuk di tangan segelintir pihak, likuiditas pasarnya langsung dipertanyakan sama MSCI. Biar gampang ngebayanginnya, ini tuh ibarat sebuah kolam renang yang ukurannya raksasa banget, tapi airnya cuma semata kaki. Terus tiba-tiba ada paus raksasa yang lompat masuk atau keluar dari kolam itu. Cipratannya pasti menghancurkan sekelilingnya kan? Nah, itulah bahayanya likuiditas yang buruk. Jadi catatan penting buat Anda, brand dan DSSI ini bakal ngadepin tekanan jual yang luar biasa besar menjelang tanggal rebalancing di 29 Mei nanti. Siap-siap aja sama gejolaknya. Lanjut ke bagian ketiga, free float dan penurunan kelas. Ini alasan berbeda yang memicu gelombang kedua penghapusan saham. Nah, selain masalah konsentrasi tadi, ada satu konsep lagi yang jadi penentu nasib saham-saham ini, yaitu free float. Gampangnya, free float ini adalah porsi saham yang benar-benar nyata, real, tersedia buat dibeli dan dijual sama masyarakat umum di bursa. Dan MSCI itu super teliti soal ini. Mereka nggak cuma dengerin klaim perusahaannya aja, tapi mereka ngecek langsung pakai data dari KSEI soal kepemilikan di atas 1%. Kalau dari data itu ketahuan jumlah free float-nya ternyata lebih kecil dari yang dikira, wah MSCI nggak segan-segan ngasih penalti penurunan tajam. Penyesuaian inilah yang jadi mesin pemotong buat deretan korban berikutnya. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian bedanya dua jenis korban di bulan Mei ini. Di sebelah kiri ada brand dan DSSA yang kena babat gara-gara masalah konsentrasi kepemilikan. Sementara di sebelah kanan, kita punya korban penalti free float. Saham kayak AMMN, TPIA, dan Cuan terpaksa keluar karena porsi saham publiknya dinilai nggak cukup. Terus perhatiin AMRTD. Raksasa retail ini spesifik kena downgrade atau turun kasta ke indeks small cap. Aturan metrik MSCI ini emang kaku banget, murni by data. Mereka nggak peduli seberapa hit saham itu di kalangan trader lokal. Kalau datanya bilang nggak memenuhi syarat, ya langsung ditendang. Bagian keempat, dampak pada portofolio Anda. Mari kita tarik fokusnya kembali ke uang dan kekayaan pribadi Anda. Gini ya, kalau kita ngomongin dampak ke portofolio, Anda harus ingat soal longsoran dana pasif yang bakal terjadi pada tanggal 29 Mei 2026. Ini penting banget. MSCI itu sebenarnya nggak ikutan neken tombol jual di bursa. Yang jualan itu adalah ratusan reksadana dan ETF pasif global yang memang diprogram buat nyontek susunan indeks MSCI. Karena aturan mainnya begitu, manajer investasi ini terpaksa jualan secara but. Mereka bakal buang saham-saham yang dicoret tadi persis sebelum pasar tutup di tanggal 29 Mei. Pokoknya jual, nggak peduli harganya berapa. Ini yang bakal menciptakan banjir suplai buatan yang sangat masif di market. Biar Anda punya keunggulan strategis, mari kita susun timeline-nya. Tanggal 12 Mei kemarin itu pengumuman, fase di mana pasar mulai bereaksi dan kaget. Lalu catat baik-baik tanggal 29 Mei. Ini adalah puncak aksi jual paksa atau rebalancing efektif. Tekanan dari dana pasif tadi bakal memuncak di hari ini. Lewat dari situ, debu kepanikan mulai reda di tanggal 1 Juni pas aturan barunya resmi berjalan. Dan jangan lupa, tanggal 12 Agustus nanti bakal ada pengumuman review tahap selanjutnya. Peta jalan ini penting banget. Dari sini Anda bisa milih, mau ngamanin profit dari sekarang buat ngehindari badai, atau malah siapin peluru dana tunai buat nampung saham berfundamental bagus yang lagi diobral gara-gara tekanan teknikal di akhir Mei. Semua ada di tangan Anda. Bagian kelima, katalis sebenarnya di bulan Juni. Ini yang akan membentuk strategi jangka panjang portofolio Anda. Guncangan bulan Mei ini emang bikin senam jantung ya. Tapi jujur aja, Mei ini tuh baru sekedar pemanasan. Kita harus memalingkan pandangan kita ke bulan Juni. Nanti bakal ada yang namanya Market Accessibility Review dan percayalah, ini dampaknya jauh lebih sistemik buat masa depan IHSG kita. Ada 3 hal krusial yang ditunggu-tunggu. Pertama, apakah pembekuan metrik batas kepemilikan asing ini bakal dicabut? Kedua, apa bakal ada saham yang ditambahin atau naik kelas untuk review Agustus nanti? Dan yang ketiga, ini yang paling ngeri. Apakah ancaman pasar kita diturunkan kastanya menjadi frontier market udah bener-bener hilang? Kalau sampai Indonesia beneran di-downgrade jadi frontier market, wah, arus modal yang keluar bakal jauh lebih brutal dari apa yang kita saksikan di bulan Mei ini. Jadi pertanyaannya sekarang, akankah review di bulan Juni nanti berhasil mencabut pembekuan pasar kita? Atau justru downgrade ke frontier market itu sesuatu yang udah nggak bisa dihindari lagi? Bulan Mei ini mungkin cuma ngebawa longsoran salju. Tapi ingat, keputusan di bulan Juni nanti yang bakal menentukan apakah gunungnya sendiri masih stabil atau malah mau runtuh. Sebagai investor, pantau terus likuiditas aset Anda, bersiaplah menghadapi volatilitas di akhir bulan, dan pastikan Anda punya strategi taktis untuk melewati badai ini.
Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga strategi portofolio Anda tetap rasional, terencana, dan tentunya menghasilkan profit yang maksimal.